Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Damai sejahteranya menghalaukan ketakutan. Salam saudaraku, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Murid-murid merasa trauma, takut setelah peristiwa penangkapan, penyiksaan, penyaliban, dan kematian guru mereka beberapa hari sebelumnya. Suatu situasi yang terekam dalam otak mereka. Keberadaan mereka sudah sangat dikenal di tengah-tengah orang Yahudi yang selalu melihat kebersamaan mereka dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Dan hari itu mereka mendengar bahwa mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalam kuburnya. Batunya telah terguling, kuburnya telah kosong. Mereka tidak tahu di mana mayat Tuhan Yesus. Sementara imam-imam kepala telah memfitnah mereka dengan mengatakan mayat Tuhan Yesus telah dicuri oleh murid-muridnya. Trauma dan rasa takut itu membuat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul dan bersembunyi di dalam sebuah ruangan dengan pintu-pintu yang terkunci, berada di sebuah tempat yang tidak disebutkan namanya. Dengan pintu-pintu yang terkunci rapat memperlihatkan situasi yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus adalah situasi tidak damai, tidak aman, mencekam dan menakutkan bagi murid-murid Tuhan Yesus. Berkumpul pada suatu tempat yang dirahasiakan dengan pintu-pintu yang tertutup dan terkunci rapat adalah tempat yang aman dan nyaman. Namun ternyata tempat itu juga tidak dapat memberikan damai di hati mereka. Di tengah-tengah situasi yang mencekam itu, tiba-tiba Tuhan Yesus masuk ke ruangan itu tanpa membuka pintu dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Betapa terkejutnya murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus ada di depan mereka. Sebuah tempat yang sangat rahasia dan semua pintu terkunci rapat, tetapi Tuhan Yesus bisa masuk. Kehadiran Tuhan Yesus begitu ajaib dan mencengangkan karena dapat menembus rumah yang sudah terkunci dengan rapat. Secara tidak langsung, kehadiran Tuhan Yesus dalam ruangan dengan semua pintu yang sudah terkunci memperlihatkan bahwa tidak ada satupun yang bisa menghambat pekerjaan Tuhan, apalagi menghentikannya. Namun sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Tuhan Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Kata damai sejahtera dalam bahasa Ibrani adalah Shalom dan dalam bahasa Yunani adalah Eirene. Secara etimologi, arti kata Shalom atau Eirene adalah damai sejahtera. Tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan, kesehatan dan kelengkapan. Kata ini dapat pula merujuk pada kesejahteraan antara dua pihak, terutama antara manusia dan Tuhan atau antara dua negara. Kata ini juga berbicara untuk kesehatan, kesejahteraan atau keamanan dari individu atau sekelompok individu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan Shalom, Tuhan mau memberikan damai sejahteranya
kepenuhannya, kelengkapannya saat Tuhan Yesus hadir kembali dalam hidup murid-muridnya. Dalam sekejap ketakutan mereka hilang, digantikan dengan sukacita karena melihat Tuhan Yesus yang bangkit, dan sukacita itu memenuhi hati mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus telah memberikan kekuatan baru, harapan baru, semangat baru, dan kehidupan yang baru bagi para murid. Kebangkitan Tuhan Yesus telah mentransformasi kehidupan murid-muridnya secara total untuk menerapkan kehidupan yang damai sejahtera itu dalam hidup mereka. Saudara, damai sejahtera kita orang percaya tidak boleh ditentukan oleh situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus terus memiliki damai sejahtera karena sebuah kesadaran akan kehadiran Tuhan Yesus, Sang sumber damai sejahtera itu dalam hidup kita. Damai sejahtera karena kita tahu bahwa hubungan kita baik dengan Tuhan. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, manusia seringkali merasa damai kalau ada uang, kedudukan, kekayaan, tempat tinggal yang aman. Tetapi kita harus sadar itu adalah kedamaian yang semu. Uang bukan segala-galanya. Kekayaan akan habis, kedudukan akan berakhir, dan rumah dapat rusak. Tetapi apabila kita memiliki Tuhan Yesus, damai sejahteranya telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa tenang, tetap memuji Tuhan sekalipun harus menghadapi masa-masa yang mencekam dalam hidup kita. Saudara, dalam kehidupan ini kita selalu berjalan berdampingan dengan kesukaran. Ketika orang-orang lain berhenti karena bertemu dengan jalan buntu, kita anak-anak Tuhan harus terus melangkah di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Hidup ini memang tidak pernah lepas dari kesukaran, tetapi berarti tanpa pengharapan. Hidup ini memang tidak bebas dari pergumulan, tetapi bukan berarti tanpa kemenangan. Inilah kebahagiaan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus telah memberikan damai sejahteranya dalam hidup kita, dan damai sejahteranya itu akan mengerjakan kebaikan dan kemenangan bagi kehidupan kita. Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang memberikan damai sejahtera-Mu kepada kami. Karena itu kami mau terus menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau, Sang sumber damai sejahtera kami. Di dalam segala keadaan kami mau terus hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh terus merasa tenang dan tetap bersyukur dalam segala keadaan, karena kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami bergumul sendiri. Damai sejahtera-Mu akan mengerjakan kebaikan dan kemenangan bagi kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hari-hari di depan kami akan terus jalani bersama dengan Engkau, Sang sumber damai sejahtera kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jika Tuhan Yesus ada di dalam hatimu, maka dapat dipastikan damai sejahtera itu akan terus ada dan menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati.